setiap kali pencairan teman-teman harus kembalikan. Poin terakhir teman-teman, usahanya kita itu sebenarnya baru dianggap berkembang kalau cashnya juga berkembang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel Mas Dar. Saya selalu berdoa teman-teman dalam keadaan sehat, saya juga sehat. Teman-teman jualannya laris, saya juga laris. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini teman-teman saya mau sharing sedikit tentang pentingnya cash flow dalam usaha. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih awam dengan bahasa cash flow, itu kalau di bahasa Indonesia kan arus kas gitu ya. Ini biasanya kalau teman-teman pernah belajar ekonomi, entah di bangku SMA atau di perkuliahan, biasanya udah tahu tentang apa itu cash flow sebenarnya. Tinggal biasanya penerapan dalam usahanya kita yang sedikit kurang terbiasa karena selama belajar di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan itu biasanya yang dihitung kan duitnya orang terus. Jadi kasusnya itu selalu perusahaan jarang sekali cashnya itu dalam usahanya kita. Jadi kasusnya jarang kita itu sebagai pengusahanya kayak gitu. Nah, makanya biasanya itu kita sering los-losan, sepertinya usahanya lancar, meningkat terus, tetapi pas kita butuh duit, kita nggak punya. Itu yang sempat terjadi di saya pribadi ya. Saya ini sebenarnya cukup lucu karena pendidikan basic saya itu ilmu keuangan gitu ya, ilmu keuangan tapi nggak pernah nerapin. Oke, jadi teman-teman, ketika kita usaha ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi biasanya teman-teman itu bangga atau kadang iri kalau lihat orang omsetnya itu besar. Omsetnya puluhan juta, omsetnya ratusan juta per bulan, omsetnya miliaran per bulan. Nah, ingat teman-teman, ini masih omset ya, masih omset. Nah, kalau omset itu ada beberapa hal. Jadi kalau omset itu masih harus dirinci lagi biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Jadi kalau masih omset ada biaya-biaya yang harus teman-teman keluarkan biar omsetnya tadi menjadi profit ya. Jadi kalau teman-teman di Lazada itu jualan, oh satu minggu ini cair misalnya sekian puluh juta. Nah itu kan belum, kalau teman-teman lihat di situ ada biaya ada fee-nya Lazada, ada diskon, ada flexi combo, ada potongan gratis ongkir dan lain sebagainya. Oke, setelah dipotong itu teman-teman mungkin masih bisa profit. Nah, setelah profit tentunya kita larinya ke cash. Kita punya cash nggak? Oke, kita punya cash nggak? Nah, kenapa saya bahas pentingnya cash flow gitu ya? Arus kas. Nah, karena hanya dengan uang cash kita bisa melakukan beberapa hal ini. Teman-teman ya, saya ulangi, hanya dengan uang cash kita bisa melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, kita hanya bisa bayar operasional dengan uang cash, bukan dengan omset atau profit teman-teman ya. Nah, setelah operasional kita bisa penuhi finansial kita dan investasi kita. Di operasional apa sih yang sebenarnya perlu kita bayar yang umum-umum itu? Ya tentunya operasional jualan ya. Ada telepon, ada biaya listrik, ada internet, ada ATK, dan lain sebagainya. Nah, ini yang teman-teman kalau mau bayar telepon, kalau sekarang mungkin telepon genggam atau kuota data, berarti kita nggak bisa dong kalau bayar pulsa itu pakai profit atau pakai omset gitu. Jadi harus pakai cash. Maksudnya apa? Ya uang yang kita terima di rekening yang transferan itu baru dianggap cash gitu. Kemudian ada pengeluaran rumah tangga. Ini kita bahas lebih kecil lagi ya lingkupnya karena kita rata-rata jualan mau di marketplace Lazada, Bukalapak atau yang lain atau mungkin nggak di online, tetapi tidak disangkal bahwa kita itu biasanya sendiri, masih usahanya bersifat pribadi, belum berbentuk CV atau PT maksudnya. Oke, di luar dari operasional teman-teman harus memperhitungkan finansial ke depannya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman harus mempersiapkan tabungan. Nah ini sebisa mungkin untuk tabungan itu sebesar 10% minimal. Sebesar 10% minimal teman-teman ya. Tapi untuk tabungan ini sebenarnya alangkah bagusnya itu kalau di angka 20 sampai 30%. Oke, kemudian ada angsuran ini kalau teman-teman masih punya angsuran, mungkin angsuran motor, mobil atau angsuran yang lain.
bahkan mungkin angsuran HP atau angsuran pinjaman untuk modal teman-teman. Ini sedikit tambahan aja, kalau bisa dari sekarang usahakan ya berpikir kalau teman-teman masih punya tanggungan atau angsuran, ya setelah setelah pinjamannya selesai udahlah stop lah. Yang jelas nggak tenang ketika kita masih punya pinjaman ya. Ini yang saya rasakan selama 4 tahun yang lalu, dari 2015 sampai 2018 akhir. Oke, kemudian untuk finansial biasanya kita perlu bayar utang. Nah, kalau angsuran ini biasanya kita beli sesuatu karena harganya mahal, akhirnya kita ngangsur. Nah, kalau utang ini saya anggap utang pribadi, maksudnya utang orang ke orang gitu ya. Nah, finansial terakhir teman-teman ya, yaitu jangan lupa lah sedekah. Meskipun ini bisa dianggap sebagai investasi akhirat. Nah, kalau dari uang cash yang teman-teman terima dan ketiga hal ini sudah terpenuhi, ketiga hal ini yaitu operasional, finansial, dan investasi, nah maka teman-teman saya anggap sudah punya cash sisa atau saldo cash ya. Yang saldo cash ini teman-teman bisa gunakan untuk baru beli gadget baru gitu kan. Kemudian teman-teman bisa jalan-jalan atau teman-teman bisa mengembangkan usaha. Oke, kenapa di sini saya tekankan yang cash teman-teman. Nah, tanpa cash kita tidak bisa melakukan ketiga hal ini. Misalnya teman-teman ya, kita punya 70 transaksi di minggu ini. Berarti perharinya kita punya 10 transaksi. Nah, ingat teman-teman, di 10 transaksi itu kan cairnya nggak sama. Kalau cairnya sebelum hari Senin, kalau di Lazada itu berarti masih bisa cair nanti di hari Selasa. Tetapi kalau cairnya sudah di hari Senin, itu akan cair di minggu depan. Padahal apa? Padahal modalnya sudah kita keluarkan lebih dulu berupa barang. Nah, jadi yang dihitung yang berupa barang belum masuk hitungan gitu. Makanya saya biasanya kalau di Lazada membagi modal itu paling tidak dihitung satu minggu kita butuh berapa juta sih? 10 juta cukup? Oke, kalau 10 juta cukup, minimal modal yang kita butuhkan kalau toko sudah normal itu minimal kali 2 teman-teman ya, minimal kali 2. Tetapi kalau mau aman minimal kali 3. Jadi untuk kebutuhan satu minggu 10 juta, teman-teman butuh sebenarnya 30 juta. Nah, kalau transaksinya yang beli itu dekat-dekat teman-teman ya, dalam artian satu kota atau ya kota di sebelah kayak di Jawa, yang beli itu dari Jakarta, dari Banten, yang dalam 2-3 hari itu sampai, itu biasanya kali 2 udah cukup. Tetapi kalau yang beli wilayah luar Jawa, Sulawesi itu biasanya butuh 1 minggu, kemudian Papua itu biasanya sampai 10 hari. Nah, itu bisa jadi sampai 3 minggu baru cair teman-teman. Itu maksudnya 3 minggu itu baru cair semuanya. Nah, saya biasanya mengevaluasi ini setiap tahun. Jadi 1 tahun itu nambahnya modal saya berapa, karena jujur aja ini udah beberapa bulan ini banyak sekali pengeluaran rumah tangga ini ya teman-teman. Nah, minimal teman-teman ya, tipsnya aja, minimal setiap teman-teman pencairan, teman-teman harus kembalikan modalnya. Saya ulangi teman-teman, untuk meminimalisir berkurangnya modalnya kita, setiap kali pencairan teman-teman harus kembalikan modalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bulan ini cair 10 juta dan modalnya 9 juta, dalam artian kita cuma untung 10%, itu sudah dipotong fee-nya Lazada dan lain-lain. Nah, maka 9 juta tadi harus teman-teman belikan produk lagi. Jangan teman-teman simpan di rekening. Jadi yang 1 juta untuk kita operasional, finansial, dan investasi. Jadi investasi ini kalau saya nanti ajak sambil nabung ya. Kalau nabung tabungannya udah banyak dari tabungan ini, baru kita bisa belikan investasi. Ya, berupa tanah atau gedung atau yang lain. Nah, poin terakhir teman-teman, usahanya kita itu sebenarnya baru dianggap berkembang kalau cashnya juga berkembang. Jangan sampai nanti usahanya kelihatannya bagus ya, printernya bertambah, karyawan bertambah, tetapi cashnya malah jeblok. Nah, itu berarti ada yang salah. Biasanya nggak dievaluasi teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like. Nggak suka silahkan dislike. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.